Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan pada pagi ini. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua karena anugerah-Mu pada saat ini. Kembali kami rindu untuk diperlengkapi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah Roh Kudus memperbaharui kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 14-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya semakin besar. Bapak, Ibu, Saudaraku, bila ditanya apa tujuan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, apakah kita sekedar selamat dari kematian kekal? Setelah lahir baru, hal selanjutnya adalah kita akan mengalami pembaruan dan bertumbuh dalam karakter untuk menjadi seperti Yesus. Jika sebelumnya kita hidup tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kekejian, saling membenci, kini kita harus hidup dalam kekudusan. Ketika Roh Kudus masuk ke hati kita, Ia memeriksa kepribadian kita dan mengawali suatu proses pemulihan. Jadi, Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus, untuk mengalami pembaruan karakter yang kian serupa dengan Kristus. Hidup kita harus mempraktekkan firman Tuhan, namun mempraktekkan firman-Nya tidak semudah membalik telapak tangan, karena dengan kedagingan kita selalu bertentangan. Dibutuhkan perjuangan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tentu tidaklah mudah mengasihi saat seorang telah menyakiti kita, bersabar ketika situasi memicu kemarahan kita, hidup jujur dan tulus di lingkungan yang terbiasa dengan kecurangan dan berbagai tantangan lainnya. Saudaraku, tetapi kita sungguh bersyukur karena kita dikarunia Roh Kudus. Salah satu peran Roh Kudus itu adalah menolong kita untuk mengalahkan segala kedagingan. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Kudus yang memimpin kita pada seluruh kebenaran. Inilah dasar dari keyakinan kita untuk terus diperbarui serta bisa hidup benar. Hari ini renungkanlah, apakah setelah menjadi orang percaya, karakter kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Dalam hal apa kita begitu sulit menerapkan firman-Nya? Seperti kata firman Tuhan, berilah diri kita dipimpin oleh Roh. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan katakan, ya Roh Kudus, tolonglah aku untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Saat Roh Tuhan bekerja dalam kita,
maka kita makin menjadi seperti Kristus. Saudaraku, perlu ditanyakan pada diri kita, apakah setelah menjadi orang percaya, kita sudah mengalami pembaruan karakter yang semakin baik dan serupa dengan Kristus? Jika belum, bagaimana caranya? Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah berilah diri untuk dipimpin Roh Kudus dalam melakukan segala perintah Tuhan. Roh Allah tidak akan memperbolehkan kita menggunakan tubuh kita seenaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Betapa kami bersyukur memiliki penolong adalah Roh Kudus yang akan memimpin kami pada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini kami, Roh Kudus, pimpinlah kami dalam mempraktikkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.